lalu, optimisme pasar terhadap pertumbuhan ekonomi membawa indeks harga saham menembus level tertinggi sepanjang sejarah. Bagaimana arah IHSG pekan ini? Apakah akan mencetak rekor baru atau terkoreksi? Berikut ini analisis dari Noriko Gaman, Head of Research BNI Securities. Ya, kalau kita lihat pada pekan ini memang kondisi pasar modal kita masih bergerak secara fluktuatif ya, tapi tentunya sentimen-sentimen positif dari dalam negeri diharapkan yang bisa akan mengangkat pergerakan indeks pada pekan ini. Pertama kita lihat sinyal-sinyal positif dari indikator ekonomi yang sudah dikeluarkan ya, seperti misalnya faktor inflasi yang relatif melandai di bulan Januari, dan juga kita lihat ekspektasi bahwa neraca perdagangan Indonesia ke depan akan membuahkan hasil yang lebih positif ya, walaupun kita lihat memang current account deficit kita atau neraca transaksi berjalan kita masih mengalami defisit. Tapi hal ini tentunya juga akan memberikan suatu ekspektasi positif bagi pelaku pasar kalau pemerintah betul-betul bisa menjalankan program ekonominya dengan baik, dan ini adanya suatu harapan positif bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini akan lebih baik daripada tahun 2014 lalu, walaupun pertumbuhannya tidak signifikan ya. Dan di sisi lain juga kita lihat bahwa faktor eksternal, tentunya kita memperhatikan bahwa kondisi ekonomi global memang relatif melambat, tetapi dari sisi pertumbuhan pada tahun ini akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik daripada tahun lalu, dan ini juga memberikan suatu harapan positif bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia juga akan bisa tumbuh lebih tinggi daripada tahun lalu. Dan di sisi lain juga kita perhatikan bahwa para investor asing ini juga mencermati bagaimana kebijakan suku bunga di Eropa dan juga rencana daripada Bank Sentral Eropa untuk memberikan stimulus ekonomi atau quantitative easing yang dulu pernah dilakukan Bank Sentral Amerika The Fed pada tahun 2008. Kalau misalnya pada bulan Maret nanti ini bisa terlaksana, tentunya stimulus ekonomi ini akan memberikan suatu harapan adanya likuiditas yang lebih tinggi, dan dana-dana ini dimungkinkan untuk bisa masuk ke negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Dan ini diharapkan juga akan mendorong peningkatan investasi di portfolio investasi, terutama di pasar modal, akan memberikan dampak positif. Sehingga pekan ini kita lihat ekspektasi pasar masih cukup positif terhadap potensi penguatan indeks harga saham gabungan kita. Kami bisa melihat bahwa pergerakan indeks itu masih berada dalam kisaran 5.200 dan 5.300. Namun pada pekan ini diharapkan kisaran itu masih relatif cukup tinggi dibandingkan pada pekan lalu. Dan di sisi lain juga kita lihat laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia yang sudah sebagian besar dikeluarkan memberi juga suatu hal yang positif, karena rata-rata pertumbuhan daripada perusahaan-perusahaan publik itu relatif cukup baik dari sisi pertumbuhan laba bersihnya dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013. Dan kita lihat tahun 2014 ini juga memberikan suatu harapan positif bagi para investor ketika perusahaan-perusahaan publik itu bisa membukukan keuntungan. Nah, harapan positif itu diantaranya ekspektasi pembagian dividen pada tahun ini. Para pelaku pasar perlu mencermati untuk bisa mengantisipasi ketika pasar itu mengalami perubahan arah. Ya, sehingga semester pertama ini adalah momentum yang baik untuk melakukan aktivitas trading, ya baik itu investor institusi ataupun juga investor retail, mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada semester kedua nanti. Rencana The Fed untuk menaikkan suku bunga memang sudah diakomodir oleh pelaku pasar, tetapi bisa memberikan sentimen terhadap fluktuatif atau volatilitas pergerakan bursa saham di beberapa negara termasuk emerging market. Bisa saja terjadinya capital outflow walaupun tidak secara masif, tapi ini juga akan mempengaruhi tren pergerakan indeks. Kalau kita lihat rencana pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, banyak penekanannya adalah di pembangunan infrastruktur dan juga ditopang oleh konsumsi domestik. Jadi sektor-sektor yang terkait dengan program pemerintah itu adalah sektor-sektor yang berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama kita lihat adalah sektor infrastruktur, lalu sektor konsumsi, dan juga sektor perbankan. Ya, tiga sektor ini yang sangat akan mendominasi pertumbuhan ekonomi nasional, dan ditopang juga dengan sektor pertanian.
yang diharapkan ini juga akan mengalami pertumbuhan seiring dengan membaiknya ekonomi Indonesia pada tahun ini.